Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas mata kuliah Big Data Analysis. Yang mana tugasnya itu melakukan analisis terhadap sebuah dataset. Dan dataset yang diberikan adalah Titanic Survival. Setelah melakukan analisis, masuk ke tahap pre-processing data, selanjutnya ke training hingga prediksi. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja masuk ke tahap presentasinya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam presentasinya. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan atau menyampaikan outline dari presentasi saya pada video kali ini. Yang pertama itu adalah riset context ya. Maksudnya di sini tuh latar belakang dari dibuatnya presentasi ini atau penelitian ini. Selanjutnya itu adalah masalah yang dibahas. Yang ketiga ada metode dan result. Di sini itu nanti penjelasan lebih dalam mengenai analisisnya nanti, dan juga memaparkan hasil dari kerja saya. Dan selanjutnya ada demo. Nanti kita juga masuk ke tahap demo ya, pengimplementasian yang sudah saya lakukan dari hasil kerja analisis dan modeling saya. Dan yang terakhir nanti ada conclusion. Oke, nah itu saja untuk outline-nya. Sekarang kita masuk ke riset konteks atau latar belakang. Nah, jadi tragedi kapal Titanic itu merupakan sebuah peristiwa yang sangat bersejarah ya, merupakan sebuah tragedi yang cukup menggemparkan seluruh dunia gitu, memunculkan banyak pertanyaan mengenai apa saja sih faktor-faktor yang memungkinkan menyebabkan atau mempengaruhi keselamatan penumpang kapal Titanic tersebut. Maka dari itu muncullah dataset tentang si Titanic Survival ini, yang mana kita bisa melakukan eksperimen terhadap data tersebut dan mencari tahu informasi mengenai peristiwa tersebut, dan mencari tahu informasi apa saja sih yang memungkinkan faktor-faktor yang memungkinkan para penumpang itu selamat. Nah, pada penelitian ini tujuannya yaitu untuk menggali informasi dan mencari tahu hubungan antar atribut-atribut dalam dataset yang memiliki peluang hidup lebih besar gitu ya, atau selamat gitu, dan menggunakan teknik machine learning seperti logistic regression, KNN, naive Bayes dan lain-lain. Dan model itu nantinya dilakukan evaluasi agar kita dapat memonitoring dan melakukan perkembangan yang lebih baik terhadap model tersebut. Oke, masuk ke slide berikutnya, yaitu masalah yang dibahas. Jadi di sini saya memaparkan ada dua hal ya yang akan dibahas di presentasi kali ini, yaitu faktor yang mempengaruhi keselamatan penumpang gitu. Nanti kita lakukan analisis di dalam presentasi ini untuk mencari tahu bagaimana caranya kita memilih atau menentukan faktor-faktor yang relevan gitu. Dan selanjutnya kita melakukan evaluasi terhadap kualitas algoritma atau model yang kita gunakan di dalam eksperimen ini. Oke, selanjutnya masuk ke metode. Nah, di sini terbagi beberapa bagian ya. Yang pertama itu pre-process data. Nah, ketika kita diberikan sebuah dataset, itu data yang kita dapatkan berupa raw data atau data mentah gitu. Jadi data tersebut tidak sebenar-benarnya bersih gitu. Jadi perlu kita olah atau kita proses lagi ya.
agar si data tersebut benar-benar siap untuk dilakukan training nantinya. Nah, contohnya raw data itu kenapa masih belum siap untuk dipakai, kayak misalkan ada missing value atau data yang kosong di dalam data tersebut, maka kita harus melakukan cara untuk menghandle hal tersebut, entah itu kita mengganti nilainya atau kita menghapus nilainya gitu, kita drop dari list si datanya. Nah, untuk case kali ini saya melakukan penggantian value ya, dan jadi tidak dihapus, yaitu saya menggunakan median dan modus. Nah, yang modus ini itu saya implementasikan untuk tipe data yang sifatnya kategorikal ya, dan median ini untuk yang numerik. Oke, selanjutnya untuk data yang kategorikal karena sifatnya belum numerik, kita harus mengubahnya menjadi data yang numerik gitu, agar si data tersebut dapat diolah nantinya. Karena jika datanya bukan numerik, dia nantinya tidak bisa dilakukan lakukan prediksi, processing yang lainnya segala macam nantinya. Jadi kita harus mengubahnya dulu menggunakan encode namanya. Oke, masuk ke ini tampilannya untuk perbandingan antara raw data atau data mentah dan data yang sudah diproses. Bisa teman-teman lihat di sini seperti kelas passenger class ini. Ini kan datanya kategorikal ya. Contohnya ini yang kelas third itu di encode menjadi 2 gitu. Sama seperti yang label survive ini juga di encode, dan data-data yang lain yang kosong itu nanti diganti dengan median. Nah, seperti none ini, nah mediannya 80 berarti untuk habit. Oke, masuk ke slide berikutnya. Yang kedua, analyze the features. Di tahap kali ini kita melakukan analisis terhadap atribut-atribut yang ada di dalam dataset untuk mengetahui atau mencari tahu fitur atau atribut apa sih yang relevan terhadap si label. Jadi label kita di sini adalah survive tadi ya, selamat apa enggaknya gitu. Nah, di sini saya melakukan 2 step ya. Yang pertama itu saya melakukan visualisasi dan menampilkan skor korelasinya terhadap sebuah atribut dengan atribut lainnya gitu. Jadi ini secara keseluruhan ya. Ini untuk kodenya ini saya tampilkan ke dalam bentuk heat map. Nanti saya tampilkan di slide berikutnya. Yang selanjutnya ini saya melakukan menampilkan visualisasi untuk melakukan analisis terhadap perbandingan one by one sebuah atribut dengan si label. Jadi atribut per level gitu. Kalau yang atas ini kan yang A ini dia itu menampilkan visual untuk keterkaitan semua atribut. Sementara yang B ini saya lakukan untuk analisis lebih lanjut gitu terhadap keterkaitan suatu atribut dengan label. Jadi 1:1. Agar lebih jelas saya akan masuk ke slide berikutnya. Nah, untuk yang heat map seperti yang saya sampaikan tadi untuk melihat korelasi antar data gitu ya. Di sini passenger class dengan label lain juga bisa dilihat skor korelasinya. Jadi, tapi yang menjadi patokan kita itu kan si keterkaitan terhadap si ini ya, label ya. Nah, di sini kita bisa tinggal lihat aja di sini skor yang cukup tinggi korelasinya terhadap si label survive ini. Di sini kan yang paling tinggi skornya itu adalah Lightbot ya, dan yang tertinggi kedua itu ada passenger fair, selanjutnya ada apa lagi, pokoknya teman-teman bisa lihat sendiri gitu kan data keterkaitan tertinggi hingga terendah gitu. Nantinya hasil analisis kita terhadap data visual ini kita dapat menentukan
nantinya atribut apa saja yang relevan untuk digunakan gitu, untuk ke proses berikutnya. Oke, nah ini yang seperti saya sampaikan tadi, saya memvisualkan untuk deep analisisnya gitu kan, keterkaitan suatu atribut dengan label. Ini perbanding 1:1 ya. Jadi saya mengambil contoh passenger fare karena dia itu tertinggi kedua ya setelah lifeboat tadi. Nah, di sini bisa kita lihat simpelnya itu. Semakin tinggi passenger fare-nya ini, dia memungkinkan si penumpang tersebut untuk selamat gitu. Ini label 1 untuk selamat, label 0 untuk tidak selamat. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya. Yang ketiga itu adalah inisiasi fitur lah gitu. Kita nantinya menginisiasi fitur-fitur yang relevan yang telah kita dapatkan dari hasil analisis sebelumnya. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di contoh potongan kode berikut ini, saya itu metodenya atribut yang sudah disimpan di dalam data itu saya lakukan drop untuk si fitur atau atribut yang tidak diperlukan. Nah, tapi kalau teman-teman bisa perhatikan, di sini saya memiliki lifeboat ya di dalam list dropnya ini. Kenapa saya melakukan drop untuk atribut lifeboat? Karena saya balik lagi ke sini. Kondisi lifeboat itu kan tidak terdeteksi ketika bencana terjadi gitu kan. Kita tidak tahu si penumpang tersebut apakah dia itu dalam kondisi dekat dengan lifeboat atau kondisinya dia tidak tidak mendapatkan lifeboat. Itu kan ricuh suatu ketika bencana terjadi di kapal gitu. Jadi bisa dibilang lifeboat ini itu bisa menjadi outlier apabila kita masukkan ke dalam fitur nantinya gitu. Tapi saya menemukan sebuah fakta menarik. Jika teman-teman bisa lihat ya, keterkaitan lifeboat dengan data yang lain atau atribut yang lain, itu skor tertinggi itu berada di hubungan antara lifeboat dengan passenger fare 0,19. Yang lain ini cukup kecil ya, lifeboat dengan data yang lain. Sementara dengan passenger fare itu dia cukup lah value-nya, cukup gede. Yang paling gede di antara yang lain gitu, untuk keterhubungan dengan lifeboat. Nah, passenger fare ini kan artinya tipe penumpang ya. Nah, apabila penumpang itu dibedakan dengan tipenya, mungkin ada sesuatu gitu yang membedakan kenapa semakin tinggi passenger fare maka semakin tinggi peluang untuk selamatnya. Nah, spekulasi saya, passenger yang memiliki tipe yang lebih tinggi itu memiliki hak akses lifeboat itu lebih gampang, entah itu di ruangannya tersedia lifeboat atau akses untuk ke jalur evakuasi atau ke ruangan evakuasi itu jadi lebih cepat. Mungkin gambaran saya seperti itu, karena di sini kita lihat untuk tipe penumpang itu dia cukup memiliki keterkaitan dengan lifeboat ya. Jadi saya pikirnya seperti itu. Entah dia memiliki akses lifeboat yang lebih gampang atau akses untuk menuju ruangan evakuasi atau jalur evakuasi itu lebih mudah. Itu jadi privilege untuk penumpang yang kelasnya cukup tinggi gitu. Nah, itu sedikit fakta menarik dari saya yang saya dapatkan dalam analisis dataset Titanic Survival ini. Sekarang kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, di sini saya memaparkan hasil dari prediksi setiap model. Jadi model yang saya gunakan di sini itu ada KNN, SPM, Nash Bayes, and Logistic Regression. Nah,
Saya mengambil 4 model ini untuk dilakukan perbandingan ya, yang memungkinkan untuk digunakan modelnya gitu sebagai model utama. Jika kita lihat di sini KNN memiliki akurasi 0,83, 0,839 ya, atau 0,84. Untuk SVM sendiri dia memiliki akurasi 0,81, dan naive Bayes ini cukup rendah ya, 0,76, dan sementara logistic regression itu 0,80. Masih oke lah. Nah, lanjut ke evaluasi ya, analisis evaluasi untuk menilai kinerja model itu bagus apa enggak. Jadi kita itu menilai sebuah model itu tidak bisa hanya berdasarkan hasil akurasinya saja gitu. Kita harus memperhatikan hal seperti precision atau recall-nya juga, untuk agar kita mengetahui bahwa ini si modelnya ini balance dalam memprediksi gitu, agar konsisten juga gitu. Jadi jika kita lihat di KNN itu presisinya cukup bagus, 0,83 dan 0,86 ya, untuk prediksi tidak selamat dan selamatnya. Cukup bagus dan cukup balance juga gitu skornya. Dan kita masuk ke SVM untuk precisionnya. Ini dia memprediksi selamat itu cukup tinggi, 92, tapi jaraknya dengan perbandingannya dengan yang tidak selamat itu cukup jauh ya, 77. Masih kurang menurut saya karena kurang balance. Dan selanjutnya di sini ada naive Bayes, untuk presisinya cukup kecil ya, 0,75 dan 0,79. Dan selanjutnya logistic regression ini cukup bagus, presisinya 0,80 dan 0,82. Nah, ini cukup bagus, tapi kita memiliki yang lebih bagus yaitu KNN ya. Jadi saat ini nomor 1 masih dipegang oleh KNN. Nah, selanjutnya kita melihat ke recall-nya gitu. Di recall di sini KNN itu memiliki skor yang untuk tidak selamat 0,91 dan selamat 0,74. Dan untuk SVM sendiri dia 0,96 dan 0,62. Dan untuk naive Bayes itu 0,88 dan 0,62. Untuk logistic regression 0,89 dan 0,71. Nah, jika kita melihat ya, yang oke lah ini perbandingannya agak jauh gitu ya, agak kurang balance gitu. Tapi jika kita perhatikan lagi, yang terbaik gitu, meskipun semuanya tidak bagus, kita ambil yang terbaiknya. Di sini mungkin yang menjadi kandidat adalah KNN dan logistic regresi. Tapi untuk skornya itu dia lebih tinggi yang KNN. Jadi menurut saya KNN akan lebih bagus jika kita gunakan sebagai model untuk case kali ini gitu. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan result dari hasil eksperimen saya atau hasil analisis saya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini saya akan melakukan demo terhadap hasil kerja saya ya. Jadi si model yang sudah dilakukan training tadi saya mengimplementasikannya ke dalam sebuah aplikasi website ya. Nanti saya akan memaparkan demonya gitu dan cara kerjanya bagaimana. Tanpa lama-lama kita langsung saja masuk ke tahap demo. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang sudah diimplementasikan model dari hasil eksperimen sebelumnya. Jadi saya mengimplementasikan modelnya ke dalam aplikasi website ya, bukan desktop ataupun mobile ataupun yang lainnya. Untuk bahasa dan frameworknya sendiri saya menggunakan Python dan Django. Kenapa saya bikin seperti ini untuk implementasinya? Karena mudah dilakukan. Itu alasannya. Oke, si aplikasi prediksi ini saya bikin sederhana saja, simple. Ya, jadi tampilannya hanya ini saja, literally benar-benar ini saja gitu.
Untuk menunya itu cuma ada dua. Yang pertama itu ada home, ya, untuk masuk ke halaman home yang ada di layar sekarang ini. Dan yang kedua itu menu predict untuk masuk ke predict section. Nah, di sini. Dan yang menjadi fitur utamanya adalah predict section ini sendiri. Nah, untuk tampilannya sendiri di predict section ini terdapat dua car. Ya, yang car yang kiri ini merupakan form, yang di dalamnya itu ada field inputan yang harus diinputkan oleh penumpang jika ingin melakukan prediksi. Dan sebenarnya field yang diperlukan itu hanya dari edge ini hingga kabin yang diperlukan oleh model agar bisa melakukan prediksi. Tapi ini kita masukin saja, ini full name agar terlihat profesional aja. Dan di sini saya menambahkan opsi model, ya model dari hasil eksperimen sebelumnya. Jadi user dapat memilih ingin melakukan prediksi menggunakan model apa gitu. Oke. Untuk yang di sebelah kanan ini terdapat car untuk menampilkan hasil prediksinya. Setelah tombol prediknya diklik. Oke, kita langsung saja demokan cara kerjanya seperti apa. Pertama kita inputkan dulu nama, kemudian masukkan usia, setelah itu jenis kelamin, kemudian tingkat kelasnya, coba first class saja, dan kemudian itu adalah tarif, ya, mungkin saya bikin 80. Untuk cabinnya juga maybe 80 juga. Nah, di sini kita coba, saya pengen nyoba logistik regresi untuk model prediction. Nah, sekarang kita klik tombol predict. Oke, di sini sudah tampil ya hasil prediksinya, yaitu si penumpang ini survive dengan probabilitas keselamatan itu 80%. Ya. Dan di sini juga ditampilkan catatan untuk penumpang. Meskipun Anda selamat, tapi Anda harus tetap terus waspada dan selalu tetap berhati-hati selama di dalam perjalanan, karena kita tidak tahu bahaya datang kapan saja dan dari mana saja. Dan juga terakhir ini sampaikan selamat menikmati perjalanan. Oke. Mungkin saya pengen coba untuk prediksi menggunakan model yang berbeda. Oke, kita ganti dulu namanya menggunakan nama saya. Ambil second class-nya, oke, second class. Kita coba turunkan tarifnya, 5 maybe. Kabinnya biarin aja. Modelnya kita ganti KNN. Predict. Wow, di sini terprediksi survive dengan probability 80%. Not bad. Sekarang kita mau coba apabila penumpangnya tidak selamat gitu ya, karena dari tadi selamat semua. Saya pengen coba dengan data baru. Mungkin di fare-nya ini kita bisa turunin ya, karena kenapa? Jika teman-teman ingat di sebelumnya itu saya menjelaskan kalau passenger fare itu memiliki keterkaitan yang cukup besar terhadap label setelah lifeboat, ya. Jadi kita coba kurangi passenger fare-nya jadi 20, dan cabinnya biarin aja, soalnya cabin ini tidak berpengaruh banyak ya, tapi gak apa-apa. Kita sekarang lakukan predict. Nah, bisa dilihat ya, di sini
langsung otomatis hampir hasil prediksi tidak survive, tidak selamat gitu. Nah, di sini skornya itu 40% ya, kemungkinan selamat itu 40%, dan ditampilkan juga pesan kepada penumpangnya untuk kemungkinan mempertimbangkan apabila untuk meningkatkan tarif penumpang tersebut, karena mungkin ya apabila tarifnya ditingkatkan lagi atau ditinggikan lagi, si penumpang tersebut memiliki fasilitas yang lebih dan memiliki privilege yang lebih pula dengan penumpang-penumpang yang tarifnya lebih rendah. Oke, saya rasa cukup seperti itu saja untuk demo aplikasinya, karena aplikasinya cukup simpel juga dan sangat sederhana sekali ya. Dan saya rasa cukup. Kita kembali ke PPT. Setelah kita melakukan demo aplikasi, selanjutnya kita move into the next slide, yaitu conclusion. Oke, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, ditemukan ternyata ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan penumpang Titanic, dan juga ditemukan model dengan kualitas yang cukup baik, yaitu KNN, dibandingkan dengan model-model yang lainnya. Terbukti ketika sudah dilakukan evaluasi tahap lanjutan juga, tidak hanya melihat akurasi, tapi kita juga melakukan evaluasi terhadap recall, presisi, dan F1 score dari setiap model yang ada, dan didapatkan bahwa KNN memiliki hasil yang paling bagus. Dan saya rasa cukup sampai di sini saja untuk presentasinya. Dan saya akhiri, terima kasih sudah menyimak presentasi dari awal hingga selesai. Berakhir sudah presentasi tugas akhir praktek mata kuliah Big Data Analisis saya. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal hingga selesai. Apabila ada pertanyaan, saran maupun feedback, teman-teman boleh comment in the comment section. Dan saya rasa cukup sampai di sini juga videonya. Saya izin pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang lainnya. Terima kasih.